Halo semuanya, kami dari kelompok Goncana akan mempresentasikan hasil penulisan ulang dari sebuah jurnal dengan judul Aplikasi Simulasi Prediksi Pemakaian Obat Kronis dengan Metode Monte Carlo. Nah, tujuan kami menyusun ulang jurnal ini adalah agar lebih mudah dipahami dan untuk menunjukkan bagaimana simulasi bisa digunakan untuk membantu rumah sakit dalam memprediksi kebutuhan obat secara lebih tepat. Kita masuk latar belakang. Kita tahu bahwa penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung membutuhkan pengobatan yang berkelanjutan. Nah, Rumah Sakit Siti Rahma di Padang misalnya menangani banyak pasien dengan kondisi ini. Masalahnya, jika penggunaan obat tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi pemborosan atau bahkan kekurangan stok. Itulah mengapa dibutuhkan sebuah sistem yang bisa memprediksi kebutuhan obat secara lebih akurat. Salah satunya pendekatan yang bisa digunakan adalah metode Monte Carlo, yakni teknik simulasi yang akan kita bahas di presentasi ini. Rumusan dan batasan masalah. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana merancang aplikasi simulasi prediksi obat dengan metode Monte Carlo. Ruang lingkup dibatasi pada datanya pemakaian obat kronis di Rumah Sakit Siti Rahma selama 3 tahun, yaitu dari 2017 sampai 2019. Aplikasinya sendiri dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Nah, tujuan penelitian. Aplikasi ini dirancang untuk membantu apoteker rumah sakit dalam 3 hal utama. Yang pertama, memproses dan menganalisis dan data pemakaian obat. Kedua, memperkirakan kebutuhan obat untuk periode berikutnya. Dan yang ketiga itu mengurangi risiko kesalahan dalam stok atau ketersediaan obat. Landasan teori. Monte Carlo adalah metode simulasi yang menggunakan angka acak untuk meniru kejadian nyata yang tidak bisa diprediksi secara pasti. Dengan metode ini, kita bisa mensimulasikan bagaimana kemungkinan berdasarkan data sebelumnya. Contohnya, seberapa banyak obat akan dipakai jika jumlah pasiennya naik atau sebaliknya. Di bidang kesehatan, metode ini sudah digunakan untuk memprediksi kebutuhan darah, prediksi penyakit, dan termasuk dalam penelitian ini yaitu memprediksi pemakaian obat. Metode waterfall. Dalam pembuatan aplikasinya digunakan metode waterfall. Metode ini adalah metode pengembangan sistem yang berurutan dari awal hingga akhir. Langkah-langkahnya dimulai dari analisis kebutuhan, lalu desain sistem, penulisan kode, pengujian aplikasi, dan terakhir pemeliharaan. Model ini cocok digunakan jika kebutuhan aplikasi sudah jelas sejak awal. Teknologi pendukung. Aplikasi ini dibangun dengan PHP sebagai bahasa pemrograman utama. Data disimpan dan dikelola menggunakan MySQL, dan untuk menjalankan dan menguji aplikasi secara lokal digunakan SMPP, yaitu sebuah platform yang menggabungkan server Apache, PHP, dan MySQL. Perancangan aplikasi. Perancangan aplikasi ini menggunakan flowchart algoritma Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo dalam aplikasi ini dimulai dengan input data pemakaian obat dari tahun-tahun sebelumnya. Dari data itu dihitung distribusi probabilitas dan probabilitas kumulatif. Kemudian dibuat angka acak sesuai metode Monte Carlo untuk mensimulasikan prediksi ke depan. Hasilnya adalah estimasi jumlah pemakaian obat untuk tahun berikutnya. Data obat. Data yang digunakan berasal dari 12 jenis obat untuk berbagai penyakit kronis seperti jantung, diabetes, dan hipertensi. Data ini diambil dari 3 tahun yaitu 2017 sampai 2019. Data yang digunakan berasal dari 12 jenis data obat kronis yaitu aminoplin, metformin, amlodipine, clopidogrel. Pemakaian tiap obat direkam selama 3 tahun yaitu 2017, 2018, dan 2019. Data inilah yang menjadi dasar simulasi.
Selanjutnya implementasi aplikasi. Aplikasi yang dibuat memiliki berbagai fitur, mulai dari login, pengguna, input data penyakit dan obat, hingga tampilan grafik distribusi probabilitas dan hasil simulasi. Pengguna bisa melihat hasil prediksi untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan data sebelumnya. Selanjutnya, evaluasi. Setelah sistem dijalankan, hasil prediksi dibandingkan dengan data asli. Beberapa obat seperti metformin menunjukkan akurasi yang tinggi, lebih dari 90%. Tapi ada juga obat seperti Novomic 30 yang akurasinya di bawah 20%. Ini terjadi karena pola pemakaian obatnya tidak stabil dari tahun ke tahun. Jadi bisa disimpulkan Monte Carlo lebih cocok digunakan untuk data yang punya tren yang konsisten. Selanjutnya kesimpulan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa metode Monte Carlo bisa membantu rumah sakit dalam memprediksi kebutuhan obat secara efisien. Kemudian, dengan begitu pengelolaan obat jadi lebih akurat dan risiko kesalahan stok bisa berkurang. Yang terakhir, saran. Kami menyarankan agar kedepannya aplikasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan fitur kerjasama antar rumah sakit dan distribusi obat. Dengan begitu, distribusi obat akan jadi lebih cepat dan tepat sasaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya.